Sebab Allah Subhanahu wa taala berikan bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad sebenarnya itu menjadi cuma satu. Apa? Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan afdhala syuhur was-siyam wa aftarada shawmahu 'ala ummatil Islam wa wa'ada suwamahu bi bulughil maram bi isharati man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatil a'lam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلم أمتي ما في رمضان من اليمن والبركة لتمنوا في السنة كلها رمضان. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati segala pengurus masjid Darul Hikmah, para asatidz, para orang tua kita, para tokoh masyarakat yang mohon maaf yang saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di hari-hari dan di malamnya, senantiasa terus kita dalam naungan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ceramah jadi maju ya. Sebelum terakhir ceramah dua, jadi enak. Kenapa begini Pak? Jadi ceramahnya saya nggak ngos-ngosan. Kalau habis terawih kan lumayan tuh ya. Lagi bangun buat, teman juga sih kita kalau iman yang enak. Kemudian habis ceramah, kadang-kadang ngos-ngosan tuh. Saking ngos-ngosan kadang yang mau diomongin hilang. Ini kan alhamdulillah masih seger, ya belum capek. Ini bisa 2 jam ya Pak. Ceramahnya doang 2 jam. Iya, kurangin aja sendiri kan, kurangin 1 jam seperempat dari 1/3 itu begitu ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini saya menyaksikan di Masjid Darul Hikmah tidak sama dengan masjid dan mushola yang lain. Meskipun ya nggak bisa dibohongin, ada juga 1-2 orang yang memang udah menghilang, udah hilang Pak, udah nggak ada di masjid atau mushola. Alhamdulillah malam ini malam keberapa? Malam ke-10. Insyaallah kita isi dan terus kita hidupkan malam-malam Ramadan yang kata Nabi, emangnya umat Nabi Muhammad kita yang hidup di zaman sekarang, yang hidup di masa Rasulullah sampai zaman setelahnya, ya, Rasulullah itu bersama Rasulullah, orang-orang disebut namanya sahabat Rasulullah. Setelah sahabat tabi'in, tabi'in sampai kalau kebanyakan dihitung bisa berusaha mulutnya, sehingga disingkat menjadi tabi'ihim. Umat Nabi Muhammad SAW, apalagi umat akhir zaman kita yang hidup sekarang, jarang dan sangat sedikit umat Nabi Muhammad SAW yang mengetahui kemuliaan, keistimewaan dan dahsyatnya malam-malam Ramadan, begitu juga siang di bulan Ramadan.
Artinya selama 1 bulan Ramadan ini adalah 1 bulan yang tidak bisa disamakan dengan bulan-bulan lain. Sehingga sebenarnya kata Nabi, "Lau ta'lam ummati," kalau seandainya umatku semuanya pada tahu apa? Minal yumni wal barakah. Seandainya umatku semua pada tahu tentang keberkahan, keistimewaan dan banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan atau orang yang beribadah di bulan Ramadan, dan tamannaw fi sanati kulliha Ramadan. Pasti umat Nabi Muhammad yang tahu keistimewaan bulan Ramadan akan berharap tiap bulan itu isinya namanya Ramadan. Enggak ada bulan lain dalam 12 bulan 1 tahun kecuali isinya Ramadan, selesai Ramadan, selesai Ramadan lagi. Kalau semua umat Nabi Muhammad pada tahu. Dan itu pun tidak mungkin. Nabi hanya berandai, seandainya. Apa maknanya? Bahwa begitu luar biasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang berada, orang beriman. Sebab di bulan Ramadan ini ada 2. Kita nggak bicara orang kafir. Orang yang dikatakan Islam di bulan Ramadan ada 2 ciri, ada 2 tanda. Ada al-mu'minun yang pertama, yang kedua ada al-munafiqun. Al-munafiqun siapa? Orang-orang yang kalau dengar bulan Ramadan, kalau dengar bulan puasa, dan kalau berada di bulan puasa rasanya berat banget, rasanya udah kesel, perasaannya nggak enak. Padahal artinya nggak enak di sini, rasanya sudah sangat tidak suka dengan bulan Ramadan. Dia merasa ini dengan puasa jadi lemes, dengan puasa bisnis, usaha, dagang, betul ya? Kata orang siapa tadi? Al-munafik. Ya mungkin ya yang punya warung apa tuh kalau yang siang bukan namanya? Warteg. Biasanya ngomong di mana aja Pak, dari malam pertama sampai sekarang sampai akhir. Ya sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu orang-orang munafik. Kita nggak sebut, pokoknya siapapun orang yang punya sisi munafik, kalau mendengar bulan Ramadan, sebab kalau bicara orang munafik bicaranya bisnis Pak. Orang munafik itu pikirannya dunia, duit, harta, jabatan. Kalau orang main jabatan, itu orang munafik. Nih, orang-orang yang dagang di bulan Ramadan, yang buka warung di luar Ramadan silahkan buka. Ramadan cuma sebulan, setahun berapa bulan? 12 dikurangin 1, sisanya berapa? 11 bulan. Mau pintu wartegnya kagak pernah tutup silahkan, copotin aja Excelnya Pak. Silakan ke 11 bulan. Tapi di bulan Ramadan hendaklah menjadi orang beriman. Apa makna orang beriman? Hendaklah jangan memikirkan dunia. 11 bulan. Udah ada sebulan diimbat juga. Tahu diimbat? Dibuka juga tuh warung. Yang tadinya 11 bulan rezekinya halal. Selama dia nyari duitnya kagak nyolong ya. Nggak macam-macam dah, nggak haram. 11 bulan halal. Kenapa? Enggak ada hubungannya sama Ramadan. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, warung warteg buka juga. Berarti bercampur duit yang halal dengan duit yang haram. Lebih banyak mana tadi? Asalnya Pak, lebih banyak mana? Halal. 11. Tapi hati-hati. Gara-gara yang haram. Kenapa haram? Dari segi transaksi dilarang. Kenapa? Ini yang pertama, kita mayoritas muslim. Beda lagi kalau negeri ini kebanyakan orang kafirnya. Orang Islam cuma sedikit. Ini beda. Kita mayoritas, bahkan 99%. Ya, banyak dah. Mungkin 90% atau 80%. Pokoknya paling banyak. Berarti apa maknanya? Maka harus menghormati orang yang puasa. 11 bulan halal. Gara-gara bulan Ramadan dia buka juga. Maka bercampur yang halal yang 11 bulan yang banyak bercampur dengan haram yang sedikit. Apa hukumnya kata ulama qawaid fikih? Idza jama'a al-halal wal haram, ghuliba al-haram. Ini rumusnya harta kita, Pak. Ya, kadang-kadang kita cari duit yang halal segitu dapatnya. Ada kesempatan setan masuk, cuma sekali doang. Hati-hati. Yang sedikit, yang sekali bercampur dengan harta yang halal, maka semuanya jadi haram. Haram yang sedikit bercampur dengan halal yang banyak menjadi haram semua. Itu rumusnya. Idza jama'a al-halal wal haram, ghuliba al-haram. Kalau berkumpul, bersatu yang halal dengan yang haram, bagaimana hukumnya? Fikih
ulama qawaidul fikih merumuskan ghalibal haram, maka yang menang haram. Alhamdulillah dari mudah-mudahan dengan nasihat ini ya, kalau nasihat yang terawih ya, mudah-mudahan kita bisa jaga. Dan kadang-kadang kan tadi ya, di luar kita ini, di luar masjid, di luar musola, itu tadi ada warung-warung yang kita doain, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Ya kan masih lama nih, puasa baru berapa hari? 9, puasa 9 kan, yang masuk malam kan 10. Dan kita doain juga, mudah-mudahan yang kemarin orang Islam yang udah balik Pak, balik lagi ruang kota, dia udah berjenggot, udah bongkok, masih masuk warteg. Yang berani nggak puasa kita doain, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Ya, yang buka warung Allah kasih hidayah sehingga tutup. Kalau mau buka menjelang maghrib, nggak ada asar, bisa asar beli itu buat lauk aja, tidak menerima makan di tempat, tuh, ya. Jadi kalau kata di TV itu ada hati-hati, kejahatan terjadi karena ada apa namanya? Niat dan ini dua Pak, kesempatan, ya, niat dan kesempatan. Tempatnya ada, kesempatan, niatnya ada. Jadi, alhamdulillah dari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan dan menumbuhkan dan menanamkan daripada iman dan Islam kita, khususnya di bulan Ramadan ini, puasanya sampai selesai insyaallah. Karena ini tausiahnya cuma sekali doang, besok nggak balik lagi. Ya tahun kemarin 2 kali, dibatasin bisa sekali aja, ya udah apa beda. Ya cuma Allah tambahin gitu. Ya kalau kata orang rumah, bukan kata saya itu. Ya, nah jadi makanya saya double jadi panjang 15 kali 2, 15 menit kali 2. Jadi mudah-mudahan perjalanan yang masih panjang Ramadan ini jadikan dia enak, jadikan dia nikmat, jadikan dia indah, jadikan perintah puasanya adalah perintah untuk membersihkan diri kita. Ya, puasa secara zahir membersihkan penyakit. Sumu tasihu kata berpuasalah kalian. Tasihu maka kalian akan sehat. Begitu dengar hadis ini ada orang komplain di belakang. Bukan belakang sini, belakang sono, jaga Ustaz. Ya. Ustaz, puasa mulu. Begitu habis buka puasa moncong terus. Mulus. Gimana kagak buka puasa aja lontong 3 sambal kacangnya pedas banget. Artinya apa? Buka tidak memakai sunnah Rasulullah. Tuh, ya. Kita buka puasa jadi sehat kalau nyaur dan bukanya sesuai dengan syariat. Maka yang pertama harus kita makan apa? Ada kornet, air putih, belayuran, teh manis, panas sampai hangat, serada, kemana-mana, ya. Es apa lagi? Es campur, ya kolak yang campur kentang sama ubi, dari kolak biji, salad, terus es kelapa. Itu berminuman tuh. Tadi lontong, gorengan, sambal kacangnya, piring disediain aja. Nah, di antara semua ini jangan salah, ya. Ingatin mumpung masih panjang Ramadan ini, supaya insya Allah 21 hari lagi itu akan kita lakukan buka puasa kita sesuai dengan sunnah Rasul. Maka di antara yang banyak ada format, ada yang putih, ada teh dan macam-macam yang kita dahulukan sebelum air putih. Kadang-kadang orang salah lagi kan, air putih duluan, kan? Kalau buka puasa korma yang pertama kali masuk, ya berapa ya? Ganjil ya. Kalau yang putih banget tuh Pak, yang belinya di Kulon, gitu. Putih banget tuh, korma benjol kan? Karena bentuk jadi benjol, ya. Itu kalau makan itu lumayan, ya. Makan itu ganjil, kurang satu, ambil satu lagi, jadi berapa? Nah, boleh makan 2, tambahin supaya ganjil jadi 3, kurang 3. Tambah lagi, bebas, ya. Mau sekarung juga nggak apa-apa, ya. 4 jadi kan, wah boleh 4. Witir Pak, harus ditutup dengan ganjil makan korma, karena di situ ada rahasia untuk kesempurnaan. Ganjil Pak, di dalam sunnah ada sunnah. Makan korma kan sunnah, di dalam sunnah ada sunnah lagi. Ya, 4 ganjilnya jadi 5. Selesai, baru kita dorong pakai air putih. Air putih nomor 2 tuh tadi.
kolak, barulah dan macam-macam. Ya, insya Allah kalau buka puasa ini cara begini, selesai Ramadan sehat, penyakit kita hilang. Jaminan Rasulullah SAW. Sumu tasih, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita bisa puasa dengan ikhlas. Tarawihnya insya Allah jangan malam sekarang doang, besok dan sampai akhir malam terakhir di akhir Ramadan insya Allah kita tetap menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan insya Allah kalau kita hidup dari malam pertama sampai malam terakhir, keuntungannya ada. Kenapa ulama bahkan sangat menekankan kita menghidupkan malam Ramadan setiap malamnya. Jangan sampai semalam kita dibol. Jangan sampai satu malam kita nggak tarawih. Waduh, begitu pernah jadi ceramah sini, udah malam ke-11. Kemarin saya nggak tarawih, qadha. Kata ulama, salat tarawih termasuk yang disunahkan mengqadha. Qadhanya kapan? Di malam. Ya, mumpung dia masih segar, malam tuh. Mungkin malam kedua kemarin ingat tarawih itu di sini sekarang ada tarawih ini misalnya antar malam pada 11, pada 12 sampai tidur dulu bangun jam 2. Yang penting di qadha diganti. Untuk apa? Supaya yang tadi bolong tuh malam kedua misalnya tidak dikatakan kita orang yang libur dari tarawih, tapi dikatakan kita termasuk orang yang menghidupkan malam, termasuk malam yang kedua sampai malam terakhir. Apa untungnya? Kalau tiap Ramadan kita nggak pernah jebol barang semalaman, Pak, maka insya Allah untungnya setiap Ramadan kita dapat catatan Lailatul Qadar. Dengan syarat malam pertama sampai malam terakhir. Kata guru kami Abdul Said bin Abdullah bin Syaidir rahimahullah beliau berkata, maka siapa yang menghidupkan malam Ramadan dari malam pertama sampai Pak, kalimatnya jangan diganti, malam pertama dan malam terakhir. Bukan, jangan diganti. Malam pertama sampai malam terakhir. Fa'ala tahqiq mi'ah bil mi'ah gitu. 100%. Siapa yang menghidupkan dari malam pertama sampai malam terakhir 100%, enggak 50% lagi. Yakin dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar enggak perlu diomong-omong. Begitu kita mengerjakan malam-malam tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir, Assalamualaikum. Wadah Lailatul Qadar Ustaz. Nggak perlu diomongin, yang penting amalin, kerjain dari malam pertama sampai malam terakhir. Ya, ini tujuan kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad sebenarnya tujuannya cuma satu. Apa? Lailatul Qadar. Tadi ada yang nanya juga, menghidupkannya dengan cara apa? Apakah kudu tahajud entar malam? Nggak mesti. Orang dikatakan menghidupkan malam-malam Ramadan, syaratnya sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah. Tarawih berjamaah. Jangan dikurangi Pak kesempurnaan tarawih. Witir berjamaah. Maka nanti jangan pulang sebelum sholat witir. Sebab kalau dia baru tarawih doang, kemudian dia pulang, witirnya di mana? Di rumah dia. Di borong-borong. Seandainya dikerjain pun sendiri, pulang after. Karena witir di bulan Ramadan disunahkan berjamaah gitu. Ya, sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, subuh berjamaah. Setiap malam itu insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam catatan buku pahala kebaikan dan amal soleh kita. Insya Allah. Ayo, mumpung Allah kasih kesempatan, ini Allah kasih kita hidup, tak main-main Pak. Bukan buat asal nyobain. Kadang-kadang orang sembahyang terakhir asal nyobain doang. Dan kayak makanan, cobain, manis banget, menyelam. Ya gue bebek. Nah ini ibadah. Ada yang sholat tarawih malam pertama doang. Nah, ya insya Allah mudah-mudahan terus minta Allah berikan taufik hidayah bagi kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita semuanya, dan kawan kita, saudara kita. Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita insya Allah bisa menyelesaikan bulan Ramadan di bulan Ramadan ini sampai selesai dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.